Mahfud MD meminta agar penyidik memeriksa kediaman Arteria Dahlan, dan berhasil menemukan tumpukan uang. Pakar TPPU Yenti menyebut itu uang harus disita, jika terbukti hasil tindakan pencucian uang. Sebelum lanjut ke pokok beritanya, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifnya. Jika sudah, mari kita simak sama-sama video ini sampai habis. Hal tersebut disampaikan pakar tindak pidana pencucian uang, TPPU, Yenti Garnasih pada rapat dengar pendapat umum, RDPU, pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023 lalu. Arteria awalnya mempertanyakan apakah tindakan penyidik dan PPATK yang memeriksa rekening seorang nasabah bank yang dicurigai karena nilainya mendadak melonjak sesuai dengan aturan hukum. Sesuai dengan aturan pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Yenti, prosedur itu sudah sesuai dengan prinsip penyelidikan terhadap rekening seorang nasabah bank yang dicurigai. Jadi enggak apa-apa kan kalau memang uang Bapak banyak ya, ternyata halal, ya sudah enggak masalah. Kalau haram baru ngeri, jelas Yenti seperti dikutip dari rekaman Kompas TV. Pendapat Yenti, kunci dari pengungkapan kasus pencucian uang penyidikan yang dilakukan secara senyap atau anti-tipping off. Pada konteks penyelidikan, ujar Yenti, seorang nasabah bank sama sekali tidak boleh mengetahui jika rekeningnya dicurigai karena nilainya mendadak melonjak, dan kemudian diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidana, sambung Yenti. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata, kata Yenti. Arteria lantas nampak menganggukkan kepala saat mendengarkan penjelasan dari Yenti. Menurut Yenti, prosedur pemeriksaan terhadap sebuah rekening yang nilainya mendadak melonjak sudah lazim dilakukan. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah, ya enggak apa-apa dong diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi kan memang betul-betul hasil kejahatan, ujar Yenti. Yenti menyampaikan, hal itu dilakukan karena aparat penegak hukum bertugas oleh falsafah buat melindungi kepentingan yang terbesar pada masyarakat. Namun, Yenti juga mengakui penyelidikan terhadap sebuah rekening yang dicurigai bisa memicu kekhawatiran jika penyidik yang melakukannya mempunyai niat jahat. Memang ada side effect-nya, yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya enggak usah marah, jika marah pun enggak bisa sebab sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana, ujar Yenti. RDPU itu digelar Komisi 3 DPR sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Beberapa waktu lalu, terjadi perdebatan sengit antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud dalam rapat dengar pendapat itu yang membahas soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Sekian dari kami, mohon sekiranya jangan bosan-bosan menonton update terbaru dari channel ini. Terima kasih.